Assalamualaikum teman-teman, para pejuang gangguan asam lambung gate dan psikosomatis. Bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung gate dan psikosomatis. Teman-teman sekalian, di session video kali ini saya akan share video kamu aman saat mengalami GERD dan psikosomatis, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sekarang pikirannya masih saja tidak tenang karena takut apa yang teman-teman alami itu adalah penyakit yang berbahaya, penyakit yang kronis, silahkan simak videonya sampai selesai, teman-teman ya. Semoga saja menjadi pencerahan, menguatkan pikiran teman-teman semuanya, tidak takut lagi dengan berbagai macam sensasi yang timbul. Hanya ketidaknyamanan yang kita alami dan kita akan fokus kepada cara untuk mengatasinya. Dengan seperti itu, maka sensasi akan mudah mereda, akan mudah diatasi, dan selanjutnya itu bisa menimbulkan kepercayaan diri teman-teman bahwa yang saya alami ini tidaklah seberbahaya seperti apa yang ada di dalam pikiran saya selama ini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kondisi seperti itu akan memudahkan teman-teman semuanya untuk cepat sembuh total kembali dari GERD dan psikosomatis yang sedang teman-teman alami. Nah, teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan pembahasannya. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan pembahasannya, bagi teman-teman yang seperjuangan dan berkenan untuk mendukung channel ini, silahkan subscribe dulu channelnya, like juga videonya, dan juga nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan upload video terbaru yang saya share untuk menemani teman-teman semuanya. Nah itu teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan menjawab semampu saya, dan semoga jawaban-jawabannya dapat memperbaiki kondisi teman-teman menjadi lebih baik sampai teman-teman semua sembuh total kembali dan dapat beraktivitas kembali dengan normal, terbebas dari gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis yang sedang teman-teman alami. Dan teman-teman sekalian, kita lanjutkan saja kepada topik utamanya, yaitu kamu aman saat mengalami GERD dan psikosomatis, teman-teman ya. Teman-teman, pada saat kita mengalami GERD dan psikosomatis, itu secara otomatis pikiran kita itu diprogram, teman-teman ya. Diprogram kepada bahaya-bahaya yang selalu saja terpikirkan oleh kita dari apa yang sedang kita alami. Kita takut itu penyakit jantung. Karena apa? Sensasi sesak dan jantung berdebar itu sering timbul, teman-teman ya. Napas berat, kelayangan, dan berbagai macam hal. Ada tekanan di perut kita sampai terasa ke bagian pinggang, kita mengira itu penyakit ginjal, teman-teman ya. Sesak napas yang kita rasakan, kita menerka bahwa itu paru-paru yang kronis. Nah, seperti itulah teman-teman ya, di antara pikiran-pikiran kita yang selalu saja takut bahwa apa yang kita alami itu adalah hal yang berbahaya, teman-teman ya. Dan sayangnya teman-teman sekalian, saat itu pikiran kita tidak fokus kepada cara untuk mengatasinya. Kita hanya fokus kepada sensasi-sensasinya saja, sehingga tidak ada masalah yang teratasi, teman-teman ya. Malah masalah itu semakin membesar, semakin memperkeruh pikiran kita, teman-teman ya, dengan berbagai macam hal yang tambah membuat kita cemas dan khawatir. Karena apa? Karena ketika kita pikiran semakin semberawut, teman-temannya terus-terusan diikuti kemana-mana, maka sensasi-sensasi aneh akan datang, teman-teman ya, berjubel di fisik dan pikiran kita itu. Semakin kuatlah pikiran kita bahwa apa yang saya alami ini tidak akan mudah disembuhkan. Bahwa apa yang saya alami ini adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, teman-teman sekalian, hal tersebut akan memperlama kita untuk sembuh dari gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Karena ketidakseimbangan asam lambung akan terjadi terus-menerus, teman-teman ya. Belum lagi sensasi yang aneh-aneh dari penegangan jaringan tubuh kita. Untuk itu teman-teman sekalian, teman-teman harus bisa memahami kondisi teman-teman yang sesungguhnya. Dan saya di video kali ini akan memberikan kepada teman-teman di antara hal yang bisa meyakinkan teman-teman bahwa apa yang teman-teman alami itu tidak seberbahaya seperti apa yang ada di dalam pikiran teman-teman selama ini. Dan fakta-fakta tersebut sebetulnya sering kita alami, teman-teman ya, sering terjadi, hanya kita tidak memperhatikannya saja, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai saja. Fakta-fakta apa saja itu? Yang pertama, teman-teman ya, walaupun mungkin ini tidak semuanya mengalami,
ketika teman-teman sudah berulang kali berobat melalui dokter dan dokter tersebut sudah menyatakan teman-teman itu sudah sembuh, teman-teman ya. Lalu teman-teman pulang ke rumah, ternyata si sensasi itu tetap saja timbul, malah semakin menjadi. Kembali lagi ke dokter tersebut. Dokter, kenapa saya itu disebut sudah sembuh tetapi sensasi semakin banyak, dokter? Dokter tersebut malah memberikan kembali obatnya, dan selanjutnya ketika kita terus-terusan bolak-balik ke dokter tersebut, kita akan dirujuk ke psikiater, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di pikiran teman-teman, kenapa saya jadi dirujuk ke psikiater? Disitulah ada jawaban bahwa apa yang sedang kita alami itu sebetulnya bukan dari masalah medisnya, tetapi dari masalah pikirannya. Terbukti bahwa kita dirujuk ke psikiater. Psikiater itu adalah satu bidang yang mengarahkan pikiran kita supaya bergerak atau fokus pikiran kita ke arah yang sewajarnya kembali, teman-teman ya. Jadi kondisi kita itu dalam situasi pikiran yang kurang wajar dalam cara berpikirnya. Kita hanya memfokuskan kepada satu saja fokus pikiran kita, yaitu ketakutan kita, apa yang sedang kita alami, takut berbahaya. Hanya itu dan itu saja. Sehingga teman-teman sekalian, ketika teman-teman itu sudah dinyatakan sembuh pun secara medis, tetap saja masih merasa mengalami apa yang sedang teman-teman alami, yaitu GERD psikosomatis. Dan memang betul, sensasi-sensasinya itu masih sering timbul. Karena apa? Karena pemicunya yaitu kecemasan psikosomatis, teman-teman ya. Seolah-olah kita itu merasakan apa yang kita selalu alami sebelumnya. Dan alam bawah sadar kita itu sudah menyimpan memori ingatan kita itu terhadap ketidaknyamanan itu, sehingga apa yang kita alami itu terus saja teringat dan seakan-akan kita itu masih merasakannya, dan itu bisa menimbulkan gejala fisik yang nyata. Walaupun banyak yang tidak mengalami gejala fisik yang nyata tetapi akan merasakan sensasi tersebut. Gejala fisik yang nyata seperti apa? Seperti napas yang cepat, teman-teman ya, hiperventilasi, jadi kita kekurangan oksigen, jadi timbul kelayangan, teman-teman ya, karena otak kita kurang suplai oksigen. Dan ketika itu jantung menjadi berdebar cepat karena kita panik. Orang panik pasti jantungnya berdebar cepat, teman-teman. Kita tidak menyadari ke arah sana, kita hanya tahu bahwa itu adalah hal yang berbahaya disebabkan karena GERD psikosomatis yang sedang kita alami. Itu adalah fakta yang pertama, bahwa pikiran kita lah yang menyebabkan kita masih tetap merasa sakit. Yang kedua, teman-teman sekalian, ketika sensasi bisa datang dan hilang begitu saja. Ketika sensasi datang, kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyamankan kita. Misalkan, tiba-tiba saja ada rasa tidak nyaman di perut kita, lalu timbul sensasi. Namun teman-teman sekalian, ketika kita melanjutkan aktivitas kita, misalkan kita ngobrol dengan teman-teman kita, atau ada aktivitas yang dilakukan, tiba-tiba saja si sensasi itu hilang dengan sendirinya. Jika itu dari kerusakan organ tubuh teman-teman semuanya, tidak akan hilang dan pergi sensasinya dengan cepat, teman-teman ya. Hanya sensasi asam lambung yang naik saja yang bisa hilang dan cepat begitu saja, teman-teman ya, sensasinya. Nah itu, jadi ketika kita mengalami kerusakan organ tubuh, maka durasi sensasi akan lama, teman-teman ya, karena itu memerlukan perbaikan, teman-teman ya, melakukan perbaikan melalui regenerasi sel tubuh dengan cara memperbaiki sel-sel yang rusak tersebut di organ tubuh kita dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah itu, jadi ketika durasinya hilang timbul, maka si sensasi tersebut berarti bukan dari penyakit teman-teman yang sedang dialami, yaitu GERD psikosomatisnya, bukan dari masalah medisnya, tetapi dari masalah pikirannya. Jika seperti itu, berarti kondisi teman-teman itu aman-aman saja, karena tidak ada kerusakan organ tubuh, tidak ada permasalahan yang berat, hanya fokus pikiran saja yang harus diperbaikinya itu. Nah itu adalah hal yang kedua, teman-teman ya. Dan hal yang ketiga, ketika teman-teman sudah ada yang bisa beraktivitas ke sana ke sini dengan begitu bebasnya, sewajarnya kembali, tetapi teman-teman masih merasa ada yang janggal di pikiran teman-teman itu. Masih ada, kadang-kadang langsung di pikiran kita itu tiba-tiba datang, teman-teman ya, perasaan yang tidak nyaman. Seolah kita itu akan mendapatkan sesuatu bahaya, teman-teman ya, pada saat itu. Nah itu teman-teman ya,
alam bawah sadar kita sudah memprogram, menyimpan yang ketidaknyamanan yang pernah kita alami itu, sehingga sesekali itu suka timbul dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Nah itu, jadi itu perlu dibersihkan teman-teman si pikiran kita itu dengan apa? Yang tetap saja selalu beraktivitas. Untuk apa? Untuk mengganti memori alam bawah sadar kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang baru. Jadi ketika kita berpikir ke arah yang baru, maka yang akan timbul adalah aktivitas-aktivitas yang baru yang kita kerjakan tersebut. Nah itu teman-teman, dan berarti kondisi medis teman-teman itu aman-aman saja. Hanya pikirannya saja yang perlu diperbaiki, harus dialihkan fokus pikirannya. Hanya sebatas itu teman-teman ya. Dan adapun teman-teman sekalian, itu adalah 3 fakta yang membuktikan bahwa kondisi medis teman-teman adalah baik-baik saja ketika itu. Dan ketika ada sensasi yang memang lama, itu biasanya dari iritasi saluran pencernaan teman-teman semuanya. Kembali ke regenerasi sel, itu perlu perbaikan melalui regenerasi sel. Dan itu akan memerlukan waktu yang lebih lama daripada asam lambung yang kita asam lambung kita yang naik. Dan itu memerlukan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan mungkin teman-temannya, tergantung iritasinya seperti apa kondisinya. Nah jadi teman-teman sekalian harus sabar dan harus tetap konsisten melaksanakan apa yang sedang dilakukan untuk mengatasinya. Tetap semangat. Dengan seperti itu, maka iritasi-iritasi di saluran pencernaan teman-teman yang disebabkan karena asam lambungnya yang sering naik, asam lambungnya yang sering berlebihan, berkontraksi dengan permukaan saluran pencernaan teman-teman itu akan terperbaiki kembali. Apalagi didukung dengan makanan-makanan yang banyak mengandung nutrisi, itu akan mempercepat kesembuhannya. Nah teman-teman sekalian, jadi yang perlu diperbaiki saat kita mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis selain kondisi medisnya, lebih besar kepada kondisi pikiran kita. Kondisi pikiran seperti apa? Fokus pikiran kita. Jadi alihkan fokus pikirannya jangan saja kepada ketidaknyamanan yang sedang dialami ataupun yang pernah dialami. Alihkan dengan berbagai macam aktivitas, dengan hal-hal yang baru yang lebih membuat kita itu tenang, bahagia, menyukai apa yang kita kerjakan, dan itu bisa merubah pola pikir teman-teman menjadi sewajarnya kembali teman-teman ya. Karena itu yang saya lakukan. Dengan Kang Abdurrahman saya melakukan aktivitas-aktivitas sesering mungkin selama itu dalam batas yang wajar teman-teman ya. Untuk apa? Untuk menghapus memori-memori tentang ketidaknyamanan yang pernah dialami, tentang pengalaman trauma yang pernah kita rasakan dari sensasi hebat. Nah itu bisa memperbaiki kembali arah pikiran kita teman-teman ya. Hanya satu masalah besarnya, yaitu pikiran kita tentang fokusnya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan setelah teman-teman itu memahami, menyadari, mengerti apa yang sedang dialami oleh teman-teman saat ini, maka teman-teman akan lebih memfokuskan pikiran teman-teman semuanya kepada hal-hal yang baru yang lebih menyenangkan. Karena apa? Dengan seperti itu berarti memori alam bawah sadar kita akan diganti dengan hal-hal yang baru tersebut teman-teman ya. Sehingga ketika kita aktivitas sudah sembuh situasi kondisi medisnya, maka tidak akan merasa jadi orang sakit lagi. Ketika dokter menganjurkan ke psikiater, maka teman-teman itu akan mengikutinya dan memperbaiki fokus pikirannya, diarahkan ke arah yang sewajarnya kembali teman-teman ya. Ketika sensasinya hilang timbul, teman-teman paham bahwa ini hanya karena pikiran saja. Karena pikiran yang difokuskan ke arah ketidaknyamanan. Sedangkan bahaya-bahaya yang selalu ada di dalam pikiran teman-teman semuanya, itu insya Allah tidak akan terjadi teman-teman ya. Nah itu jadi fokus pikiran adalah hal yang utama dalam setiap masalah. Bukan hanya dari keadaan psikosomatis saja. Ketika kita merasa diri kita itu terpuruk teman-teman ya, akan semakin terpuruk ketika kita itu mengkondisikan diri kita, menempatkan diri kita di keterpurukan kita. Tetapi ketika kita terpuruk berusaha bangkit dengan mengalihkan berbagai macam aktivitasnya kepada hal-hal yang lebih produktif untuk bangkit dari keterpurukan itu, maka apapun yang kita alami dari keterpurukan itu tidak akan lama teman-teman ya.
Mudah-mudahan bisa seperti itu semua teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis, menyikapi semua sensasi, semua ketidaknyamanan yang teman-teman selama ini alami. Bahkan teman-teman sekalian, ada yang sampai 20 tahun belum sembuh-sembuh juga berkomentar ya di video saya dan belum terselesaikan masalahnya. Saya belum meresponnya secara aktif teman-teman ya, karena memang baru pertama dia masuk ke channel saya dan saya ingin melakukan arahan yang lebih khusus untuk dia, karena saya sangat sangat merasakan sekali teman-teman bagaimana itu waktu 20 tahun sampai bisa mengalami GERD dan psikosomatis. Sungguh tidak nyaman sekali. Waktu 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar teman-teman ya. Ya karena mungkin penyebab yang lain, ada yang menyebabkannya lama sembuh teman-teman ya, atau mungkin fokus pikirannya belum bisa diarahkan ke fokus yang lebih positif seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga ketika sudah sembuh pun tetap saja merasa dalam keadaan yang sakit teman-teman ya, tetap saja merasakan sensasi-sensasi yang tidak nyaman dari GERD dan psikosomatisnya, padahal kondisi medisnya itu sudah membaik 100%, sudah seperti biasanya kembali teman-teman ya. Tetapi itulah pikiran, kemanapun pikiran kita, itulah kita di kondisi kita saat itu. Dan memang hidup adalah tentang pikiran teman-teman ya. Ketika pikiran kita merasa ruwet, tentu saja apapun akan menjadi ruwet. Ketika pikiran kita senang, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan teman-teman ya, akan membuat kita senang. Nah itulah pikiran. Jadi pikiran adalah hal utama untuk mengendalikan seluruh aktivitas kehidupan kita. Untuk itu fokuskan kepada hal yang positif, yang lebih menyenangkan. Supaya apa? Supaya hidup kita senang teman-teman ya. Ketika memfokuskan kepada arah yang membuat kita itu bad mood, membuat kita itu menjadi jengkel, tidak nyaman, ya seperti itulah yang kita alami, walaupun kondisi kita itu tidak seharusnya seperti itu. Nah itu teman-teman ya, mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini dapat membantu kondisi teman-teman menjadi lebih baik dari gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis yang sedang teman-teman alami. Dan teman-teman sekalian, saya hentikan dulu video pada kali ini. Mudah-mudahan saja menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya. Dan sebelum saya mengakhiri videonya, selalu saya berdoa untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis, ataupun yang sedang mengalami gangguan kesehatan yang lain, semoga semuanya cepat sembuh total dan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.